perkenalkan, saya Rangga Putra Nudra sebagai moderator dan Saya Sarah Senja Sitampul sebagai pemateri pertama. Saya Senjata Rismata sebagai pemateri kedua. Saya Turjana pemateri ketiga. Saya Vanessa pemateri terakhir. baiklah di sini akan dilanjutkan oleh pemateri pertama akan menjelaskan materi. Oke, baik, kita akan langsung saja kita akan masuk ke pengertiannya. Penggabungan usaha secara umum diartikan sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu. Entitas ekonominya dikarenakan satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasional perusahaan lainnya. Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu adalah sinergi dan efisiensi, mengurangi biaya operasional, biaya penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan pendapatan dan laba. Yang kedua itu ada penyelamatan usaha. Penyelamatan ini digunakan untuk mengatasi kesulitan finansial, akuisisi aset tidak terwujud, dan memperoleh paten, merek, atau keahlian khusus. Yang terakhir adalah menghindari pengambilan alih, yaitu perusahaan kecil bergabung untuk mencegah diakuisisi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kita akan masuk sifat penggabungan usaha. Di mana sifat penggabungan usaha ada tiga. Yang pertama, integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di industri ataupun produk yang sama, seperti dua produsen minuman yang merger untuk dominasi pasar. Lalu ada integrasi vertikal, yaitu melibatkan penggabungan perusahaan di tahap berbeda dalam rantai pasok yang sama. Misalnya pabrik karet bergabung dengan distributornya untuk kendali penuh dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan dari industri yang tidak berhubungan, seperti perusahaan perbankan merger dengan produsen makanan untuk diversifikasi risiko. Selanjutnya ada bentuk penggabungan usaha. Yang pertama merger, yaitu dua perusahaan itu bergabung menjadi satu. Salah satu perusahaan mengambil alih aset dan kewajiban perusahaan lain, seringkali satu entitas hukum berakhir. Lalu yang kedua ada konsolidasi, yaitu dua atau lebih perusahaan dibubarkan dan aset serta kewajibannya dialihkan ke perusahaan baru yang dibentuk. Selanjutnya ada akuisisi atau pengambil alihan, di mana satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain atau biasanya dengan membeli mayoritas saham tersebut tanpa membubarkan perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presenter kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter ketiga. Baik, selanjutnya yaitu metode pencatatan penggabungan bisnis, yaitu ada dua. Yang pertama metode penyatuan kepemilikan. Poinnya terdiri dari seluruh aset dan kewajiban dinilai dalam nilai buku. Kemudian besarnya nilai investasi perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung. Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Yang kedua adalah metode pembelian, yaitu menyesuaikan nilai aset dan kewajiban milik perusahaan yang akan digunakan sebesar nilai wajar. Kemudian mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Dan yang terakhir membuat jurnal kepemilikan aset dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada presenter ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter keempat. Baik, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan contoh kasus dari penggabungan usaha, yaitu pada tanggal 1 Januari 2025, PT Beta mengakuisisi 80% saham PT Alfa dengan tujuan memperluas pangsa pasar. Dengan kepemilikan tersebut, PT Beta memperoleh pengendalian atas PT Alfa, sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai penggabungan usaha sesuai PSAK 22. Seperti data transaksi yaitu harga perolehan 80% saham PT Alfa senilai 800 juta. Nilai wajar aset PT Alfa senilai 1,2 miliar. Nilai wajar liabilitas PT Alfa senilai 400 juta. Perhitungan nilai wajar aset neto sama dengan 1,2 miliar dikurangi 400 juta sama dengan 800 juta.
bagian PT Beta 80% sama dengan 80% dikali 800 juta sama dengan 640 juta. Perhitungan goodwill sama dengan harga perolehan dan bagian nilai wajar aset neto dikurangi bagian nilai wajar aset neto sama dengan 800 juta dikurangi 640 juta sama dengan 160 juta. Karena harga perolehan lebih besar dari nilai wajar aset neto, maka timbul goodwill. Untuk jurnalnya yaitu jurnal pada PT Beta, perusahaan pengakuisisi, mencatat investasi saham PT Alfa dengan debit yaitu investasi pada PT Alfa 800 juta dan kreditnya kas atau bank senilai 800 juta. Jurnal eliminasi pada laporan keuangan konsolidasi mengeliminasi investasi dengan bagian aset neto PT Alfa dengan debit aset neto PT Alfa 80% 640 juta, debit goodwill 160 juta dan kreditnya investasi pada PT Alfa 800 juta. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presenter keempat. Sebelum memasuki kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 2 sesi pertanyaan, 2 sesi satu sesi sebanyak 3 pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan pertama. Silakan pada saudari Mbak Nandita. Kenalkan, saya Nandita dengan NIM 2303027. Saya ingin bertanya, kalau kan tadi menjelaskan tentang integrasi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Menurut kalian jenis integrasi mana yang paling beresiko bagi perusahaan dan mengapa? Kepada saudari Medi. Tadi kan dalam metode penyatuan kepemilikan, nilai investasi itu yang dicatat sama dengan jumlah modal yang digabung, namun terdapat selisih antara nilai investasi dan modal disetor. Bagaimana perlakuan atas selisih tersebut dan mengapa tidak jadi pihak? Baiklah, terima kasih kepada saudari Medi. Selanjutnya, Kan penggabungan perusahaan ini biasanya diharapkan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun apakah ada keadaan tertentu di mana penggabungan usaha ini justru malah menurunkan kinerja perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan? berikan kami sedikit waktu untuk menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Diskusi. Baiklah, di sini para presenter akan menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Nandita akan dijawab oleh Salwa. Menjawab pertanyaan dari Nandita, yaitu menurut kalian jenis integrasi mana yang paling berisiko bagi perusahaan? Nah, integrasi konglomerasi paling berisiko bagi perusahaan karena melibatkan penggabungan bisnis dari sektor yang sama sekali berbeda, sehingga manajemen kesulitan mengelola operasi dan sinergi antar unit. Risiko utama dari konglomerasi yaitu perusahaan harus mengawasi beragam industri tanpa keahlian mendalam di masing-masing, berpotensi menimbulkan inefisiensi, konflik budaya, dan kegagalan integrasi. Diverifikasi yang terlalu luas juga menyulitkan alokasi sumber daya optimal, meningkatkan kerugian kalau satu sektor. Saudari Nandita akan dijawab oleh Sarah. Oke, sebelumnya saya akan mengulang pertanyaan terlebih dahulu. Dalam metode penyatuan kepemilikan, nilai investasi yang dicatat sama dengan jumlah modal yang digabung. Namun, jika terdapat selisih antar nilai investasi dan modal disetor, pertanyaannya bagaimana perlakuan atas selisih tersebut dan mengapa tidak diakui sebagai goodwill? Dalam metode penyatuan kepemilikan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang bergabung hanya dijumlahkan berdasar nilai buku historis mereka saja. Selisih antar nilai investasi yang dicatat atau yang sama dengan jumlah modal yang digabung, modal yang disetor, entitas yang tidak diakuisisi tidak dicatat sebagai aset atau liabilitas baru di neraca. Sebaliknya, selisih tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap akun entitas, biasanya ke tambahan modal disetor dan saldo laba. Nah, mengapa dia tidak diakui sebagai goodwill? Goodwill tidak diakui dalam metode penyatuan kepemilikan karena
metode ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada transaksi pembelian substansial terjadi. Alasannya meliputi dasar nilai buku, tidak ada harga beli yang terpisah, tidak ada pengukuran nilai wajar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Saudari Megi, apakah sudah terjelaskan? Selanjutnya dari pertanyaan ketiga itu dari Saudari Jelita akan dijawab oleh Cynthia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saya Jelita. Di mana pertanyaannya, apakah ada kondisi tertentu di mana penggabungan usaha justru berpotensi menurunkan kinerja keuangan? Pastinya ada. Penggabungan usaha berpotensi menurunkan kinerja keuangan jika terjadi overpayment, kegagalan integrasi ataupun benturan budaya organisasi. Contohnya kondisi overvaluasi target, di mana perusahaan pembeli membayar harga premium terlalu tinggi untuk aset target, sehingga goodwill-nya membengkak dan return on investment lambat realisasi, bahkan rugi kalau sinerginya gagal. Contohnya akuisisi dengan hutang tersembunyi membebani neraca pasca penggabungan. Untuk integrasi gagal jika sistem tidak selaras, biaya naik dan karyawan keluar. Untuk budaya benturan jika terjadi konflik internal, turnover tinggi dan revenue turun. Kepada Saudari Jelita, apakah sudah paham dan jelas? Sesi kedua untuk 3 penanya, silakan. Pertanyaan pertama kepada Saudari Awal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Walia. Di sini saya mau tanya mengenai konglomerasi. Kan salah satu sifat penggabungan usaha itu kan konglomerasi ya. Produknya tidak sama, bermacam-macam dan tidak saling berhubungan. Kenapa perusahaan mau melakukan konglomerasi dan apa keuntungan strategis? Selanjutnya, sini saya akan bertanya. Dua perusahaan dengan kondisi keuangan yang berbeda melakukan penggabungan usaha. Bagaimana perbedaan budaya organisasi dan sistem akuntansi berpotensi memengaruhi keberhasilan penggabungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Terima kasih. baiklah, terima kasih kepada Saudari itu. Terakhir, Saudari Aguna. Perkenalkan, saya Amina dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana perlakuan akuntansi jika setelah akuisisi goodwill mengalami penurunan nilai? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Amina. Selanjutnya akan kami diskusikan sebentar menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Saudari Awalia akan dijawab oleh Saudari Tarisa. Izin menjawab untuk pertanyaan dari awal. Izin mengulang juga, kenapa perusahaan mau melakukan konglomerasi dan apa keuntungan dalam penggabungan usaha itu? Jawabannya yaitu perusahaan melakukan konglomerasi untuk diversifikasi risiko dengan menggabungkan bisnis dan sektor berbeda sehingga satu unit rugi biasa ditopang unit lain. Tujuan utama adalah lindungi aset dari kebangkrutan parsial dan ekspansi cepat tanpa mulai dari nol di bidang baru. Dan untuk keuntungannya sendiri yaitu diversifikasi, kurangi ketergantungan satu industri, stabilkan pendapatan. Kedua, efisiensi modal, biaya pinjaman rendah, pajak optimal via anak perusahaan, dan keuntungan terakhir yaitu perlindungan hukum, kewajiban terbatas per unit, lindungi induk dari utang anak. Bagaimana? Jawabannya dari Saudari Vanessa. Selanjutnya akan pertanyaan dari Saudara Ibnu akan dijawab oleh Cynthia. Sarah. Oke, izin mengulang pertanyaan terlebih dahulu. 2 perusahaan dengan kondisi keuangan yang berbeda melakukan penggabungan usaha. Analisis secara kritis bagaimana perbedaan budaya organisasi dan sistem akuntansi berpotensi memengaruhi keberhasilan penggabungan usaha tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penggabungan usaha antara dua perusahaan dengan kondisi keuangan dan yang lebih pentingnya adalah budaya dan sistem yang memperbedakan menghadirkan tantangan yang signifikan. Analisis kritis ini menguraikan bagaimana perbedaan budaya organisasi dan sistem
akuntansi dapat mempengaruhi keberhasilan penggabungan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama itu adalah budaya organisasi mencakup nilai norma, etika, dan cara kerja yang berlaku di suatu perusahaan. Penggabungan dua budaya ini berbeda seringkali karena menyebabkan utamanya kegagalan atau merger. Jangka pendeknya itu resistensi karyawan dan penurunan moral. Karyawan dari dua belah pihak mungkin merasa tidak pasti tentang peran mereka. Yang kedua itu ada konflik internal dan silo. Perbedaan budaya dapat menciptakan kami versus mereka. Yang ketiga itu ada hambatan dan integrasi operasional, yaitu proses kerja yang berbeda secara mendalam. Misalnya salah satu perusahaan lincah dan berani mengambil risiko, sedangkan yang lainnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk saudara Ibnu, apakah sudah jelas? Terima kasih. Dari saudari Aminah akan dijawab oleh Salwa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aminah, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi jika setelah akuisisi goodwill mengalami penurunan nilai. Setelah akuisisi, jika goodwill mengalami penurunan nilai, perusahaan wajib mencatat kerugian impairment sesuai dengan PSAK 236. Proses uji impairment ini yaitu setiap akhir periode lakukan uji nilai terpulihkan goodwill dibanding nilai tercatatnya. Jika lebih rendah, catat selisih sebagai beban kerugian di laporan laba rugi. Nilai terpulihkan adalah nilai lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai penggunaan. Jurnal akuntansinya yaitu di debit ada beban penurunan nilai aset dan di kreditnya ada goodwill. Kasih. Baiklah, untuk saudari Aminah, apakah sudah paham? Terima kasih. Sebelum kesimpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu penggabungan usaha adalah strategi pertumbuhan korporat di mana dua perusahaan lebih besar bersatu untuk menciptakan satu entitas yang lebih besar dan kuat. Tujuan utamanya adalah mencapai sinergi, yaitu nilai total gabungan yang lebih besar daripada nilai masing-masing entitas jika berdiri sendiri. Biasanya melalui penghematan biaya atau peningkatan pangsa pasar. Di presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.